Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 dimulai. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya siap! Gerak! Menyanyikan lagu mas pekerjaan umum. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
bahwa upacara siap untuk dimulai. Nomor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 siap laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengenai cipta mulai.
Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancaprasya Korps Pegawai Republik Indonesia. Membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Korps Pegawai Republik Indonesia siap laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancaprasya Korps Pegawai
berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Lapor membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Kembali ke depan. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Pesan kemerdekaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia didukung Kementerian PUPR Jakarta 17 Agustus tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Merdeka! 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 Yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat tinggi media Pratama Kementerian PUPR, Ketua Dewan Wanita Persatuan DPW Kementerian PUPR beserta para pengurus dan anggota, Ketua Umum Ikatan Pensiun Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IPU beserta para pengurus dan anggota, Ketua Yayasan Pendidikan Putra dan seluruh peserta upacara dan keluarga besar Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan Bapak Ibu dan rekan-rekan dimanapun berada untuk menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini 17 Agustus tahun 2024 kita bersama dapat mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan PUPR yang dengan konsisten dan bekerja keras tanpa henti menjalankan tugas untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 dilaksanakan dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Sangat spesialis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara IKN dan Istana Merdeka Jakarta.
Pembangunan IKN merupakan cerminan dari visi besar bangsa Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. IKN menjadi simbol dan tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Kita patut bangga kemerdekaan PUPR. Kita patut bangga bahwa Kementerian PUPR berkontribusi aktif dalam pembangunan untuk mendukung terwujudnya beberapa infrastruktur telah selesai diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, antara lain bendungan Sepaku Semoy, jembatan Pulau Balang, Plaza Senimuni, dan Taman Kusuma Bangsa. Secara bertahap, aparatur sipil negara Kementerian PUPR juga akan pindah ke IKN. Oleh karena itu, saya berpesan untuk disiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pelaksanaan kerja di tempat yang baru bisa dilakukan secara optimal. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR RI, DPD RI, kemarin Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa selama 10 tahun ini kita telah membangun sebuah fondasi peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar. Melalui berbagai pembangunan itu, kita telah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Hasil ini tidak lepas dari hasil jerih payah Bapak Ibu sekalian melalui pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka mendukung ketahanan pangan, konektivitas, prasarana pemukiman, dan perumahan yang mendukung berbagai sektor antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, pendidikan, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, antara lain pembangunan 61 bendungan, di mana telah selesai 23 bendungan, antara lain Bendungan Arian, Cipanas, Wai Sampung. Pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan dari irigasi baru seluas 1,1 juta hektar dan rehabilitasi 4,3 juta hektar, sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasi yang berasal dari bendungan dari 11% di tahun 2014 menjadi 19% di tahun 2024 dan meningkatkan indeks pertamanan IP dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024. Pada periode yang sama, kita juga telah membangun konektivitas untuk mengurangi biaya logistik melalui pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km, antara lain tersambung tol Trans Jawa sepanjang 1.060 km, tersambung tol Jakarta Outer Ring Road sepanjang 66 km, Johor Bahru sepanjang 110 km, tol Trans Sumatera sepanjang 844,5 km, dan pembangunan tol IKN sepanjang 53 km. Pembangunan jalan nasional juga harus dilanjutkan sehingga sepanjang 6.000 km, antara lain perbatasan Pulau Kalimantan, Provinsi NTT dan Papua, Jalan Persela Jawa dan Jalan Lintas Sumatera. Pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas tersambung dengan jalan sehingga kawasan produksi pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya merupakan penanganan jalan capai IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km. Jalan daerah terbangun dan didukung dengan jembatan sepanjang 3 km. Selain itu, kita juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum dalam mendukung akses air minum baik bagi masyarakat sebesar 92%. Hingga tahun 2023, melalui pembangunan sistem penyedia air minum SPAM, antara lain SPAM
medik, spandoloris, bandar Lampung dan Pegunungan. Untuk akses sanitasi saat ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik SPAL-DT antara lain SPAL-DT Kota Makassar, SPAL-DT Kota Palembang, dan SPAL-DT Kota Pangandaran. Untuk pembangunan infrastruktur perumahan dilakukan melalui program sejuta rumah atau PSR yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan capaian 8,2 juta. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita telah juga menghasilkan berbagai tugas yang infrastruktur pendukung pada event internasional antara lain Asian Games ke-18 tahun 2008, Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Asian Summit dan World Water Forum ke-10 tahun 2024. Selanjutnya, kita juga melaksanakan inovasi sarana dan prasarana olahraga dan berbagai event internasional dan nasional antara lain Piala AFF U19 dan U19 dan U16 tahun 2024 serta Pekan Olahraga Nasional PON. Demikian juga ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Atas semua kerja kita dan didukung dengan tata kelola yang baik, BPK RI telah memberikan opini wajar pengelolaan BTP yang kelima kalinya berturut-turut sejak tahun 2020 sehingga di tahun 2024. Hal ini patut kita syukuri, namun di dalamnya tersimpan tanggung jawab besar untuk kita terus menjaga tata kelola anggaran termasuk penyelesaian tindak lanjut berbagai pembangunan sesuai dengan tenggang waktu. Selain itu, saya mengingatkan kembali komitmen kita untuk menggunakan produk dalam negeri PDL dalam pembelian infrastruktur sesuai dengan telah kita tetapkan, yakni di atas 90% di tahun 2024. Dan ini terus ditingkatkan di masa mendatang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam pidatonya, Bapak Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa ke depan peran PBB harus kita manfaatkan untuk melimpahkan keberhasilan sehingga Indonesia bisa hidup dari banyak tantangan terkait yaitu dengan mengatasi bonus demografi, mewujudkan revolusi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka banyak peluang. Arsitektur PBB tahun 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang akan datang. PBB tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengungkap keuangan RAPBN tahun 2025, Kementerian PUPR memperoleh amanah untuk menyelesaikan tugas pembangunan infrastruktur dengan alokasi sebesar 75,63 triliun. Saya minta kita tetap menjaga amanah dan percaya diri dengan sebaik-baiknya, dengan program yang solid dan tata kelola pelaksanaan yang ideal, sehingga setiap infrastruktur yang kita bangun dipastikan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Belanja negara yang akan datang harus berkualitas, didorong semakin produktivitas dan efisien dengan memberikan output dan benefit yang tinggi. Terakhir, pada tahun 2025 kita juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan IKN. Saya meminta agar kita tetap fokus dalam menjalankan pembangunan Nusantara dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan pengawasan yang ketat, sehingga menghasilkan infrastruktur dan bangunan yang berkualitas, berorientasi pada masa depan, serta tetap menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan alam. Dalam pembangunan IKN akan memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kualitas dipertahankan, 2 keberlanjutan di lingkungan, dan 3 adalah estetika. DPI ditambahkan tambah dengan kecepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target waktu. Bapak, Ibu, insan pendukung, insan PUPR yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas dan tanggung jawab kita
ekspektasi masyarakat terhadap pelajaran infrastruktur juga semakin tinggi. Kita tidak bisa lagi menjalankan tugas-tugas dengan cara yang biasa saja. Saya minta para insan PUPR untuk menanamkan karakter kuat, berani, dan berjiwa sendiri. Kuat karena kompeten, berani karena integritas. Jiwa sendiri karena membutuhkan inovasi dan improvisasi dalam bekerja. Fighting spirit atau jiwa tarung yang tidak pernah menyerah menghadapi tantangan di masa depan, tetap kita pupuk dan kita miliki. Mari kita jadikan peringatan ke-79 Republik Indonesia ini sebagai momentum berbuat motivasi kita untuk selalu memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Mari kita terus menjaga kehidupan dan bersama untuk meneruskan semua tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi melangkah kita dalam tugas Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus tahun 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan M. Basuki Hadi Mulyono. Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pimpinan, pada pagi hari ini dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan. Untuk ini kami harapkan kepada Bapak dan Ibu yang di luar agama Islam supaya menyesuaikan, karena doa ini akan kami pimpin dengan beragama Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu duhamu yang sangat mulia ini, kami menyebut asmamu yang maha agung. Kami mohon dan gantungkan harapan kehadiranmu. Kiranya Engkau jadikan kami senantiasa selalu dalam dekapan rahman-Mu yang penuh dengan curahan nikmat dan keberkahan, serta kekuatan dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, bagimulah segala puji. Engkau yang mengatur alam jagat raya ini, setiap helaan nafas dan denyutan Nabi kami tidak luput dari rahmat dan karunia-Mu. Terhunjam dari lubuk hati kami yang paling dalam, tergetar lisan kami sembari berucap alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kami atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pencipta, Engkau jadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, yang penuh dengan keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini, halaman kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sebagai upaya kami lebih menumbuhkan diri merajut kemajemukan dan menjalin persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah yang Maha menguatkan, jadikanlah peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia
sebagai momentum untuk dapat merekatkan persaudaraan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara kami, agar kami senantiasa dapat menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, saling menyokong kemajuan. Eratkan tali silaturahmi di antara anak negeri, agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah yang Maha Perkasa, Tuhan yang memberkahi segala yang dinantikan, Engkau dalam memberkahi kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan penuh hati yang mampu kami untuk mengisi kemerdekaan, dengan sepenuh hati, dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak, dengan bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata dari seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta dan kasih sayang, satukanlah pikiran kami, perasaan kami, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan kasih sayang. Kasih sayang para pemimpin kepada segenap rakyatnya, kasih sayang segenap rakyatnya kepada para pemimpin, cinta dan kasih sayang sesama saudara sebangsa dan sesama umat manusia. Ya Allah yang Maha mendengar, jadikanlah tanah air yang dulu kami sanjung bak ratna mutu menikam, bagaikan zamrud khatulistiwa, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala dosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa para ibu bapak kami, dosa para karib kerabat kami, dosa para pemimpin kami dan para penduduk kami. Terimalah amal kebaikan perjuangan para pahlawan dan saudara kami yang telah memerdekakan bangsa dan negara kami. Muliakanlah mereka dengan kehidupan hakiki di alam abadi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu nasional.
laporan komandan upacara bahwa upacara selesai. Lapor, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 telah selesai. Baik tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan ruangan upacara. Oke, Pak. Semangat Bang Dimas! Bang Dimas semangat! Upacara selesai. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara barisan di istana. Istirahat.